Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Pergi Tanpa Rasa Takut. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami sampai di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Pergi Tanpa Rasa Takut. Dan ayat Alkitab Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Sekali lagi, Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Allah tinggal di setiap tempat kediaman. Dia mendengar setiap kata yang diucapkan, mendengar setiap doa yang dipanjatkan, merasakan duka cita dan kekecewaan dari setiap orang, memperhatikan perlakuan yang diberikan kepada ayah, ibu, saudara perempuan dan saudara laki-laki, teman dan tetangga. Dia mengurus keperluan kita dan kasih, kemurahan hati, serta kasih karunia-Nya senantiasa mengalir untuk memuaskan keperluan kita. Tetapi jika engkau panggil Allah Bapamu, engkau akui dirimu anaknya untuk dipimpin oleh hikmat-Nya dan untuk menurut dalam segala hal, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Engkau akan menerima rencananya untuk hidupmu. Betapa sering orang-orang yang percaya pada firman Allah, walaupun diri mereka sendiri tidak berdaya, telah menahan kuasa seluruh dunia. Henok yang suci hatinya, kudus kehidupannya, berpegang teguh pada imannya dalam kemenangan, kebenaran melawan kejahatan, dan generasi pengolok-olok. Nuh dan seisi rumahnya menentang orang-orang pada zamannya, orang-orang yang kekuatan tubuh dan mental mereka sangat besar dan yang akhlaknya sangat merosot. Daud, seorang pemuda gembala, memegang janji Allah untuk naik tahta kerajaan, melawan Saul, sang raja yang berkuasa, yang bertekad mempertahankan kuasanya. Sadrak dan teman-temannya di dalam api, dan Nebukadnezar di atas tahta kerajaan. Daniel di antara singa-singa, musuh-musuhnya di tempat tinggi dari kerajaan. Yesus di atas salib, dan para imam dan pemimpin Yahudi yang bahkan memaksa gubernur Roma untuk melakukan kehendak mereka. Paulus yang dirantai, dituntun kepada kematian seperti seorang penjahat. Ini adalah kebanggaan dunia yang sebenarnya. Inilah jalur kerajaannya. Dalam jalur inilah orang-orang muda sekarang dipanggil untuk mengambil tempat mereka. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita mau pergi ke seluruh dunia, itu kan panggilan kepada kita dalam Matius pasal 28 untuk pergi ke seluruh dunia menjadikan orang lain murid. Syaratnya adalah kita menjadi murid. Kita harus menjadi pengikut Yesus. Walaupun dalam keterbatasan kita. Tapi kalau kita berusaha menjadi pengikutnya, kita akan dimampukan untuk menjadi pengikut Yesus. Murid-murid tidak sempurna. Mereka banyak kekurangan. Tetapi mereka bahkan menyerahkan hidup mereka. Berkorban. Walaupun pengorbanan mereka tidak akan sebanding dengan pengorbanan Yesus. Tapi contoh, Petrus saja
dia yang hebat. Tetapi ketika dia menjadi murid Yesus yang sejati, dia disalibkan dengan kepala di bawah. Yohanes digoreng. Dan murid-murid yang lain mereka dianiaya. Tetapi mereka tetap setia. Kesetiaan mereka, walaupun mereka harus menaruh nyawa mereka sebagai taruhan, yaitu mereka pergi tanpa rasa takut. Bukan berarti tidak ada rasa takut. Tetapi ketika Tuhan katakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, maka di sana ada pengutusan. Dan pengutusan yang mengutus kita pergi adalah Yesus Kristus. Mungkin hingga pada renungan pagi hari ini, konteks penginjilan ini sudah terlalu spesifik. Artinya bahwa penginjilan adalah kita pergi untuk memberitakan kabar Injil. Tapi kita kembali lagi pada renungan kita yang sudah kita lewati, bahwa penginjilan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dan ini jangan kita sampai lupa. Penginjilan itu dimulai dari senyum kita kepada orang lain di sekitar kita, sapaan kita. Maka dengan itu Yesus disebarluaskan kepada banyak orang. Hari ini panggilan kepada kita bahwa kita diutus Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau diutus Tuhan? Kita mau pergi menyampaikan firman, menyampaikan Yesus kepada orang lain. Dimulai dari talenta-talenta kita yang mungkin hanya kecil. Tetapi jika itu kita gunakan, itu akan sangat besar pengaruhnya kepada lingkungan di mana kita berada, bahkan lebih jauh ketika kita pergi. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat bagi kita. Siapapun saudara, apakah ibu-ibu, bapak-bapak, apakah pemalu atau pemberani, kita sebenarnya bisa memancarkan kasih Allah, bisa menginjil. Ketika kita menyampaikan senyum saja kepada orang lain, atau melemparkan senyum kepada orang lain, kita sudah melakukan yang namanya penginjilan. Kita sudah membagi kasih Yesus melalui hidup kita. Orang bisa mengenal siapa itu Yesus. Demikian saudara, kiranya kita dipanggil untuk tetap semangat memberitakan kabar kepada setiap orang di sekitar kita. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pekabaran yang indah di pagi ini. Kiranya menguatkan kami. Kami sadari bahwa apapun situasi, apapun aktivitas kami lakukan, kami adalah surat, kami adalah agen penginjilan, kami adalah agen Yesus Kristus yang akan memurikan orang lain, membawa mereka kepada Tuhan. Mampukan kami hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hal itu. Kalau kami belum pernah memiliki kesaksian tentang menginjil, maka hari ini kiranya ada langkah yang baru kami boleh ambil untuk membawa kabar tentang Yesus melalui hidup kami kepada orang lain di sekitar kami. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, semua aktivitas kami hari ini, baik anak-anak, remaja, orang muda, orang tua, sampai kepada orang yang sudah tua sekalipun. Biarlah sepanjang hari ini aktivitas kami di dalam setiap rencana Tuhan. Apabila ada proyek, apabila ada pekerjaan, apabila ada lamaran, apabila ada lain-lain usaha-usaha yang sementara menunggu jawaban, kiranya hari ini ada jawaban yang tepat yang boleh kami terima. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.